warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Miss Arlanti Pusparani, Sarjana Ekonomi, Magister Ekonomi selaku dosen pengampu komunikasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Meza Angelita dari kelas akuntansi 20A dengan NPM 20412009. Di video kali ini saya akan mereview film yang berjudul Mimpi Sejuta Dolar yang disutradari oleh Hestu Saputra, produser Damo Punjabi, Manoj Punjabi, diproduksi oleh MD Pictures pada 24 Desember 2014. Pemerannya Chelsea Islan, Dion Wiyoko, Kimberly Ryder, Ferry Salim, Nini Karim, Shalan Fernandez, Mike Mulyandro, Cynthia Lamu dengan waktu durasi 105 menit. Riana adalah pengusaha wanita muda, penulis dan motivator yang sukses. Kisah hidupnya diceritakan dalam film Mimpi Sejuta Dolar yang diadopsi dari bukunya yang berjudul yang sama. Film ini memvisualisasikan bagaimana ia berjuang untuk bertahan dari kesulitan hidup dan menjadi sukses. Kerusuhan yang terjadi di Jakarta dan kota besar lainnya di Indonesia pada Mei 1998 membuat Mary Riana terpaksa mengungsi ke Singapura. Ayah Mary Riana memutuskan untuk mengirimkan anaknya ke Singapura karena takut dengan kondisi yang sedang tidak aman. Mary Riana pergi sendiri dengan bekal uang yang hanya cukup untuk membeli makanan selama 5 hari. Beruntungnya, ia bertemu dengan sahabatnya, Irene, yang melanjutkan kuliah di universitas yang ada di sana juga. Dengan bantuan Irene, Mary Riana bisa tinggal di asrama dan diterima di salah satu perguruan tinggi terbaik di sana. Tetapi itu semua baru bisa dapat bila Mary membayar $40.000. Satu-satunya harapan adalah mengambil pinjaman mahasiswa yang hanya bisa didapat jika Mary memiliki seorang penjamin. Kemudian Mary Riana bertemu dengan seniornya, Alpha. Ia adalah orang yang sangat perhitungan. Ia memberi segala macam syarat sebelum akhirnya setuju untuk menolong Mary. Ia juga menyuruh Mary mencari pekerjaan sambilan. Mary sadar bahwa harus sukses secepatnya. Segala macam pekerjaan ia kerjakan, mulai dari menyebar brosur bisnis online sampai bermain saham beresiko tinggi. Kondisi ekonominya pun naik turun. Kemelut cinta pun terjadi pada Alpha, menyatakan perasaan padanya. Sementara Mary tahu betul bahwa Irene tengah jatuh cinta pada Alpha. Lantas, Irene pun salah paham terhadap hubungan Mary dan Alpha. Singkat cerita, ia diterima bekerja di agen di salah satu perusahaan asuransi. Ia pun bekerja sangat gigih. Mary yang kelelahan tiba-tiba jatuh dan diselamatkan oleh sahabatnya Irene. Dan di sanalah tali persahabatan mereka terjalin kembali. Beberapa waktu Mary bertemu nenek musisi jalanan dan nenek itu pun memberi sebuah cincin. Setelah Mary melihat cincin itu, ia baru sadar bahwa cincin itu milik Alpha yang dulu ia akan gunakan untuk melamar Mary. Singkat cerita, Mary pun lulus dan merayakan bersama keluarga dan Alpha, dan bertemu juga dengan Irene bersama pasangannya. Hal yang dapat saya simpulkan dari review film kali ini yaitu film yang sangat inspiratif dan dapat memotivasi pemuda-pemuda untuk sukses di usia muda. Hal ini dapat memberikan semangat baik untuk pemuda-pemuda Indonesia. Sekian review film yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.